nasabah, waktunya setor tunai di ATM Anak Tengah Mandiri. Gue Mentari. Gue Heidi. Jadi kita berdua itu adalah anak tengah ya guys. Gue anak tengah dari 7 bersaudara, tepatnya gue di anak keempat. Terus Kak Heidi anak tengah dari 3 bersaudara. betul, Jadi yang emang benar-benar bener-bener real anak mentok. tengah banget ya. Tengah mentok. Satu kakak, satu adik gitu. Terus kalau misalkan bahas-bahas soal anak tengah nih ya, kan kadang tuh Kak Hedi, lo pernah gak sih? Tapi sebelum kita bahas anak tengah ya, kita bakal bahas dulu kenapa nama channel kita ATM. Jadi kan, ya betul, tadi udah kasih tahu ya, karena kita berdua sama-sama anak tengah walaupun agak-agak beda gitu. Karena gue anak keempat dari 7, dia anak kedua dari 3 bersaudara. Ya emang anak tengah, jadi ATM adalah kepanjangan dari anak Tengah tengah Mandiri. Episode pertama, asik, kita adalah first impression. Yes. Lebih ke first impression kepada anak tengah gitu. Kalau misalnya lu sendiri, lu kan bener-bener tok nih Kak, anak tengah nih. Kalau gue kan masih banyak gitu ya, gue bisa jadi adik dari beberapa kakak dan bisa jadi kakak buat beberapa adik. Kalau kan bener kayak kakak lu satu, adik lu satu gitu. Itu kalau dari lu sendiri sama nggak sih kayak seliweran yang di sosial media gitu, katanya kalau anak tengah itu biasanya lebih mandiri daripada saudaranya. Lu relate atau enggak? Atau banyak nih yang kayak sifat-sifatnya anak tengah yang ternyata relate sama lu? Kalau yang biasa seliweran tuh, gue juga kan suka nge-like tuh, misal di Instagram atau TikTok ya, itu kan sering tuh anak tengah begini. Ada beberapa yang relate, ada juga yang kayaknya enggak deh gitu, karena sebagai anak tengah mentok dan anak perempuan satu-satunya, karena kakak gue kan satu laki-laki, kakak gue laki-laki, terus adik gue juga laki-laki ya? Jadi gue benar-benar anak perempuan, tengah, cewek satunya lagi, anak perempuan, terus anak tengah gitu. Jadi sebagai anak nyokap gue itu nggak seberlebihan yang seliweran di sosial media ya. Karena kan ada yang sampai benar-benar diabaikannya tuh diabaikan parah sebagai anak tengah gitu. Tapi ada case-case yang dimana memang relate juga ada sih, Mentari gitu. Tapi gue juga sempat tuh searching di internet gitu ya, di embah gue gitu ya. Anak tengah tuh memang rata-rata ini gue dari internet ya, ya gitu. Correct me if I'm wrong. Anak-anak tengah itu, anak tengah tuh biasanya dia pendengar yang baik. Pendengar yang baik ya. Kenapa tuh bisa jadi pendengar yang baik? Gue gak ngerti ya. Kalau dari lo sendiri nih, lo apakah lo ngerasa diri lo jadi pendengar yang baik atau gimana? Kalau gue iya. Kalau lo iya, kenapa tuh? Menurut lo gimana? Gue mau tanya dari lo dulu, karena lo tau banget kan. Kalau gue sih ya karena beberapa teman-teman gue tuh cerita sama gue gitu. Cerita atau misalnya mereka tuh nggak segan untuk deep talk gitu sama gue. Misal lagi berdua gitu, misal lagi ramean, terus ada fase dimana dia tuh ngobrol secara privasi gitu ke gue dan mereka nggak ragu. Nah gue kan maksudnya gue nggak dengerin karena memang gue tahu rasanya gimana nggak punya pendengar yang baik ya. Jadi gue gitu sih, maksudnya gue sih merasa maksudnya tiba-tiba orang kayak curhat aja gitu sama lo. Iya. Kayak lo mau sama Dede deh. Gue nggak tahu ya, apakah mirip sama Dede gitu. Nah terus juga yang gue tahu tuh, yang gue lihat, gue cari gitu ya, katanya tuh mereka punya empati yang tinggi. Mungkin gue nggak ngerti kenapa punya empati yang tinggi, tapi memang kalau gue sebagai anak tengah, memang gue satu punya, ya semoga yang kenal gue merasakan hal yang sama ya, gue punya empati yang tinggi sama mandiri. Mandiri adalah yang paling relate. Yang paling relate dari kalo segala macam inian ya. Empati relate, tapi mandiri relate. Lebih relate lagi. Untuk gue sendiri. Sama udah pasti ada perasaan apa namanya? Merasa diabaikan, itu pasti ada. Itu pasti ada ya. Atau yang disebut dengan middle child syndrome tuh. Oh iya, kayak gue tahu. Gitu. Kalau mandiri kan memang secara podcast kita anak tengah mandiri. Udah pasti mandiri. Betul. Kalau misalkan gue sendiri ya, tadi kan kita udah bahas kalau lo maksudnya lo kan sebagai anak tengah yang masih ada adik, ada banyak kakak dan banyak adik ya kan. Kalau gue, jadi gue tuh bisa dibilang kayak nggak tok banget gitu loh kayak lo gitu. Tapi kalau gue sendiri, yang masalah yang lu bilang mandiri itu menurut gue relate banget ke gue, karena hampir semua adik kakak gue itu kalau nanya sesuatu
itu bukan nyari ke Google, nanya ke gue. Padahal gue nyari ke Google juga. Oh, lu berarti Mbak Google. Berarti gue kayak Mbak Google yang keluarga, apapun nanya kayak coba tanya, kan gue dipanggil Cici kan. Coba tanya Cici. Terus gue kayak apakah aku Mbak Google gitu. Jadi gue ngerasa relate banget karena segala sesuatu mereka itu tanya ke gue. Dan sebenarnya tuh gue sama kayak Edi agak-agak mirip karena kita itu bisa dibilang tuh kayak kakak perempuan juga gak sih? Ya gue kakak perempuan. Iya kan, kakak perempuan. Adik itu satu kan. Nah, sedangkan gue tuh kakak perempuan dari 2 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Jadi itu masih relate soal mandiri ini karena adik gue masih berceceran gitu. Berceceran. Maksudnya adik gue masih banyak. Maksud gue adik gue masih banyak. Terus masalah empati, sebenarnya gue bingung juga sih ya. Gue empati apa enggak sih? Sebenarnya ya ngalir aja sih kalau gue ya. Jadi lu ada sih empati, ada, cuma ya tapi bukan yang kayak orang yang bener-bener kayak yang kayak empati banget gitu sih, kayaknya enggak sih. Ya kayak manusia pada umumnya ya aja. masih punya empati lah. Iya kayak gitu aja. Terus kalau misalkan masalah diabaikan, gua nggak terlalu relate sih kalau masalah diabaikan ya. Soalnya kadang nyokap gue perhatiannya itu misalkan ke anak pertama perhatian, ntar anak lain beda-beda lagi. Nah gue di anak keempat pun kayak gitu. Jadi kayak ada perhatian khusus dari nyokap gue yang nggak dilakuin ke anak-anak lain. Jadi gue tuh nggak masih agak spesial tuh. Iya, jadi gue tuh nggak terlalu yang kayak diabaikan gitu loh. Masih ada bagian-bagian yang bisa gue pamerin nih ke adik kakak gue. Ini nyokap gue yang ngelakuin ini loh buat gue, ngerti gak sih? Kan kadang kalau misalkan gue buka scroll TikTok dan segala macem, itu kebanyakan setiap keluarga kan beda-beda ya. Jadi gue nggak bisa kayak ngejudge atau gimana. Tapi kalau gue sendiri nggak ngerasa kalau gue tuh diabaikan banget gitu. Nah, kalau misalkan yang lain mungkin nggak bisa diabaikan, boleh cerita-cerita ke kita nggak sih? Ya, nggak apa-apa deh, kita maksudnya anak tengah nih kita jadikan nasabah prioritas. Yes, betul, nasabah prioritas kita nih. Jadi kalau misalkan lo ngerasa lo adalah anak tengah gitu, terus lo mau cerita soal pengalaman sendiri, itu boleh banget. Nanti bisa komen-komen di kolom komentar kita. Terus kalau bahas anak tengah apalagi sih Kak yang seru? Biasanya kan tadi kita udah bahas anak tengah mandiri, terus juga diabaikan segala macamnya. Tapi yang paling gue sering dengar adalah anak tengah ini tuh yang biasanya suka usil nggak? Nah kalau lu ngerasa gitu nggak? Kayak sebagai anak tengah kayak iseng gitu. Wah, kayak dunia itu beda sendiri aja. Kalau gue bukan lebih ke iseng sih kayaknya. Lebih ke asik sendiri. Iya mungkin karena dunia sendiri gak sih? Iya. Kan kalau misalnya orang bilang anak tengah mah udah kayak ibaratnya kayak Bekasi gitu, kayak planet sendiri di alam semesta. Benar. Kalau gue ngerasanya mungkin karena gue udah lumayan berumur. gue udah ya dewasa lah gitu. Gue kadang kan suka observe diri sendiri ya. Gue tuh gimana sih. Kadang gue memikirnya gue sebagai anak tuh kayaknya emang gue punya dunianya sendiri yang ya udah gitu. Ya udah maksudnya gue kan punya kakak laki-laki, satu udah pasti cuek. Nah kalau adik laki-laki gue kan mungkin masih ada tuh dia minta saran atau sharing atau apa. Tapi di usia 20-an ini gue tuh biasanya lebih asik sendiri sama dunia gue, misal ya? Contoh apalah gitu. Nah, kayak lu buat sesuatu secara mandiri gitu atau? Dan juga maksudnya kan gue nggak masalah kemana-mana sendiri. Maksudnya dari zaman gue baru lulus pun gue udah kerja jauh gitu maksudnya. Terus kerja, maksudnya pergi pulang tuh nggak masalah untuk gak sama siapa-siapa dijemput atau apa gitu, nggak apa-apa gue. Betul. Terus gue juga pernah baca gitu ya Kak, katanya kalau misalkan anak tengah itu biasanya omongannya atau sarannya dia tuh suka nggak dipakai. Lu ngerasa relate nggak? Kayak tadi tuh gue habis baca ya dari thread nih, gue baca. Terus gue baca ada orang tuh lagi makan keluarga gitu, jadi anaknya ada 3. Jadi yang anak pertama itu dimintain sarannya gitu. Terus yang anak ketiga juga ditanyain, kamu oke nggak sama saran yang ini? Nah anak kedua ini tuh ya udah diem aja, dia tuh kayak cuma main HP aja. Jadi kayak sarannya dia itu nggak diterima, atau mungkin bukan nggak diterima, malah mungkin nggak ditanya kali. Kalau lu gitu nggak, saran lu nggak diterima nggak? Kalau gue bukan lebih nggak ditanya sih, apa ya, lebih ke ya udah ngikut. Oh ya udah, gue ikut aja deh gitu. Lu gitu nggak sebagai? Kalau gue karena gue kakak perempuan pertama ya, jadinya, tapi lu kan masih tengah gitu ya? Iya gue masih tengah, tapi gue tuh kakak perempuan pertama. Jadi nyokap gue tuh apa-apa masih minta saran gue. Jadi kalau yang ini gue tuh nggak relate. Nah makanya tuh gue penasaran kalau dari lu relate nggak? Kalau misalkan saran lu mungkin nggak kepake, atau mungkin lu nggak pernah sampaikan saran lu gitu. Gue nggak tahu lagi, maksudnya gue agak lupa ya.
pernah nggak ya gue ngasih saran? Mungkin ke adek iya, cuman kalau ke keluarga ya kayak keluarga ada misalkan ada problem gitu kayak ada problem jarang banget, bahkan makanya gue lupa. Kayak jarang ya? Jarang sejarang itu, jadi gue sampai lupa, kayaknya nggak pernah malah. Mungkin untuk di keluarga gue yang lebih dimintain saran ya emang kakak gue yang kakak pertama. Lu yang cowok ya? Jadi gue sebagai anak tengah satu terkesan lebih masa bodoh dan ya udah gue ngikut, gue orangnya ngalir sebagai gue pribadi ya, gue orangnya ngalir aja sih, ya udah gitu. Kan kadang ada yang gitu kayak anak tengah nggak pernah ini loh nggak dimintain respon dan segala macamnya gitu. Makanya gue ngerasa kayak gue kurang relate kalau yang ini, karena hampir segala hal itu nyokap gue selalu minta pertimbangan gue. Mungkin karena gue anak perempuan pertama kali ya. Itulah kenapa bisa beda, ngerti gak sih lo, antara kita berdua tuh masih punya kebedaan sebagai anak tengah sendiri. Iya, tapi lu pernah nggak maksudnya ada case-case yang maksudnya emang yang relate banget sebagai anak tengah, taruhlah middle child syndrome itu, misalnya yang benar-benar diabaikan atau lu dianggap apa ya, jatuhnya second choice gitu ibaratnya. Kalau gue lebih ke ini gak sih, lo pernah gak sih denger kayak ya udah kamu ngalah sama kakak kamu, enggak abis itu kamu ngalah sama adik kamu, jadi gue tuh harus ngalah antara gue ke kakak dan gue ke adik. Ya kan, jadi kayak oke, gue udah ngalah nih sama kakak-kakak gue gitu, abang-abang gue, terus gue harus ngalah lagi nih sama adik-adik gue, izin nih ngalah mulu nih aku sistemnya. Terus pas aku nih kapan gitu loh, terus aku nggak boleh ngalahnya itu di bagian mana gitu. Mungkin itu gue lebih relate ke situ ya, karena kayak misalkan ke kakak gue harus ngehargain dia karena dia kakak gue, terus kalau ke adik gue harus nyayangin dia karena dia adik gue. Jadi tuh gue juga bingung gue harus kayak gimana dong kalau misalkan kayak gitu. Maksud gue kadang-kadang gue juga pengen untuk orang lain yang ngalah gitu dari gue. Nah kalau gue relate sih itu. Kalau lu masih ada nggak yang lu menurut lu kayak relate deh ini sama gue tentang sebenarnya gue ada udah pasti ada kayaknya sih untuk middle child. Mungkin anak-anak, sorry to say, mungkin anak suling ya tuh, sorry, mungkin anak sulung sama bungsu juga ada fase-fase gitu. Cuman kalau gue sendiri sih ada, cuman nggak secara eksplisit yang ngalah sama kakak, ngalah sama adik, enggak sih. Lebih ke apa ya? Pokoknya ngalus deh. Kalau nyokap gue tipikalnya yang ngalus. Ngalus tuh gimana sih? Ini ada banget, gue inget banget nih, gue cerita ya. Gue ada banget, belum lama ini, tahun ini itu tuh nyokap gue kan, maksudnya ini kan gue udah beda ya, gue udah nikah, maksudnya gue tinggal sama suami, kakak gue juga udah nikah, jadi dia tinggal sama istri, terus adik gue juga maksudnya kadang di gue, kadang di kakak gue gitu. Terus nyokap tuh sekarang di Cirebon, tapi emang pulang pergi lah Depok. Nah waktu itu Idul Adha tuh nyokap gue di Cirebon, Mentari. Terus masaklah dia, ada tuh mungkin dikasih kali ya sop kambing sama entahlah, pokoknya dia masak sop kambing dan dia update. Dia update tuh sop kambing, tahu captionnya apa gitu, masak sop kambing gitu. Jadi teringat anak sulung dan anak bungsuku. Waduh. Terus apa ya, jadi kangen pokoknya gitu lah, gue lupa. Terus gue baca dong, iya, gue anak siapa kan gue anak tengah ya, terus kenapa disebutnya cuma anak sulung sama anak bungsu. Terus kata itu yang emang udah merasa middle child syndrome. Terus gue kayak, terus lo komen gak tapi? Gue gak komen. Okay. Terus maksudnya gue langsung ngomong langsung tuh, emang ibu gak inget waktu kemarin pas bikin sop kambing? Setelah nyokap gue ngomong apa, teteh kan gak suka sop kambing katanya gitu. Secara gue punya darah rendah, yang otomatis gue suka aja sama sop kambing. Tuh anak tengah tuh kadang nggak tahu orang tua kesukaan anak tengah tuh apa. Sebenarnya bukan favorit ya, ibaratnya yang benar-benar maksudnya kenapa alasannya harus nggak suka gitu. Mungkin tuh cara paling gampang nggak sih bilangnya kayak kayaknya gue nggak suka deh gitu. Itu tuh maksudnya gue udah umur segini gue udah nggak baper, tapi ya udahlah emang ya udah gue dilahirkan sebagai anak tengah ya terima itu. Kalau gue ngomong-ngomong sop kambing ya, gue ada pembahasan juga soal daging-dagingan. Ini tuh baru banget, masih fresh. Ya, berarti kita emang masih ada ya. Masih fresh banget nih. Jadi gue ingat kemarin pas gue lagi kerja, kan gue lagi kerja di 2 tempat tuh kemarin. Terus di kerjaan gue yang satu ini dia ngasih daging kurban. Tapi udah lama nggak gue ambil karena gue nggak ke kantor-kantor nih. Terus gue ambil lah.
udah gue ambil, gue kasih ke nyokap gue. Terus gue pergi deh tuh kerja ke tempat kedua. Gue udah nunggu nih, dia udah update sama kayak nyokap lo, udah update. Terus gue kayak, aduh enak banget nih masak daging kecap, pulang kan. Mantep, makan iya, makan pakai nasi anget gitu. Gue udah nunggu banget nih. Gue pulang, set. Terus gue ke dapur dong, lihat mana ini dagingnya gitu. Pas gue buka lemari nggak ada, gue buka kulkas nggak ada, di atas kompor nggak ada panci ketutup kan. Gue tanya ini mana dagingnya, terus emak gue kayak cengengesan kayak habis itu ini dimakan abang habis, kamu. serius. Terus gue kayak yang benar aja. Oke, pertama itu daging dari tempat kerja gua. Yang kedua gue udah capek banget ya kerja di 2 tempat. Terus yang ketiga gue tuh lagi lapar-laparnya. Dan gue tuh nunggu banget ini si daging kecapnya. Udah kebayang lu pulang kerja, terus capek macet. Itu dia, terus udah kayak capek semua. Terus pas gue pulang kayak iya dagingnya udah dimasak, udah dimakan sama abang. Kok nggak disisain? Iya, abangnya kepengen banget. Terus akhirnya gue ngambek. Abangnya kepengen banget maksudnya. Iya. Emang kita nggak kepengen gitu. Terus kayak maksudnya udah punya jatah masing-masing, dan itu yang bikin gue marah adalah karena mangkoknya itu udah punya gue. Terus masih diambil lagi sama abang gue. Terus gue marah dong, kayak ngambek dia tuh gue ceritanya. Akhirnya sama gue itu jam 12 malam masakin lagi karena gue ngambek. Tapi walaupun tetap enak sih masakannya, cuman kan gue pengen makanan yang pertama. Lo ngerti gak sih? Itu dia yang makanya gue bilang second choice. Iya kan, jadi kayak iya udah ini kok ada sisa buat lo. Kalau ada sisa buat lo, kalaupun emang lo pengen banget ya udah gue bisa masakin gitu. Maksudnya itu tuh sepele tapi maksudnya itu ngena ke kita. Karena tuh ngena, kayak misalkan ayam nih, terus kayak itu yang gede ayamnya buat abang dulu ya, terus kayak dia buat kerja. Aku juga kerja nih tante, kebetulan gitu. Aku mau yang gede juga, apalagi kalau udah sayap, gue kan suka bersayap. Karena sayap itu kan gede ya, terus udah diambil abang gue doang. Tapi abang gue tuh belum ngambil. Terus kayak emang gue udah wanti-wanti, itu yang sayap, yang gede itu buat abang kamu ya. Kayak izin, what about me? Kalau lo gini gak, masalah ini, lo kan kerja juga ya kak, dan gue juga kerja. Lo pernah gak sih sebagai anak tengah gitu ya, harus menghadapi yang namanya kerja nyari duit, plus lo juga harus beberes rumah. Lo gitu gak? Kalau beberes rumah lo juga gak? Kalau gue libur dong sih. Kalau libur gue masih belum nikah ya. Ya. Kita bahas sebelum lo nikah ya, masih tinggal serumah. Iya, enggak sih. Nyokap gue, makanya itu dia yang gue bilang beberapa yang di sosmed gitu ya, beberapa case itu merasa benar-benar yang anak tengah, benar-benar nggak dianggap atau apa. Tapi gue maksudnya masih ada merasakan emang nyokap bokap gue masih nganggap gue anak. Maksudnya bukan nganggap gue anak kayak apa ya, gimana sih maksudnya kita masih ada tempat gitu kan. Bahasanya tuh kayak bingung banget gak sih, kayak pokoknya gue masih inilah nggak apa-apa banget gitu. Kadang baju gue masih suka dicuciin gitu kan. Terus gue nggak masak malah. Gue waktu gadis gue tuh nggak pernah masak ya. Kayak emang nyokap gue tuh nggak tahu deh apa gue ya, maaf. Kadang kayaknya gue nggak pernah masak selama gue gadis. Itu deh. Kalau gue ini sih. Kalau gue bebesin rumah gue juga. Jadi tuh ada istilah gimana kalau anak perempuan harus bebereskan. Nah ini yang suka gue jadiin perdebatan, karena menurut gue harusnya semua anak itu beberes juga nggak sih? Karena gue nyari duit juga dan yang lainnya nyari duit juga gitu. Kecuali misalkan gue pengangguran gitu, gue bisa nerima cash itu, karena kita harus kerja juga tapi di bagian lain kan. Kayaknya itu lebih ke ini deh, pembawaan kayak patriarki gitu nggak sih? Ya, emang dari atas-atasnya tuh. Dari atas-atasnya tuh masih kental ya. Kita tahu kan. Maksudnya Indonesia kan masih kayak gitu banget ya. Jadi kayak kalau gue ngerasa kayak gitu sih. Tapi bukan cuma itu doang ya. Gue ke adik gue pun, ke kakak gue pun kayak gitu. Jadi kayak gue yang masih nyuci dan segala macamnya. Jadi makanya gue tuh suka relate sih kalau misalkan ada anak tengah yang suka muncul di FYP gue tuh, kalau dia ngebahas kayak dari balik kerja tapi masih harus beberes. Nah itu gue relate di situ. Tapi kalau gue kurang relate-nya adalah berasa kayak diasingkan tuh, gue nggak relate banget. Karena gue tuh masih bisa kayak lu bilang kak, ada beberapa hal yang
lu bisa relate, lu bisa nggak relate. Kalau gue ada beberapa hal yang bisa gue pamerin nih ke saudara-saudara gue nih, misalkan kayak kalau gue pergi sama nyokap nih, gue dijajaninnya lebih banyak gitu, atau misalkan nyokap gue pulang dari mana yang baju baru itu dapatnya gue kayak gitu. Nah itu juga gue ngerasain sih. Ya. Maksudnya sebagai apalagi gue, maksudnya gue kan anak cewek ya, nyokap tuh udah pasti banyak curhatnya sama gue. Misal curhat tentang apapun deh gitu. Terus juga kalau gue maksudnya gue juga sering sharing makeup, misal nyokap gue punya masker baru gue minta gitu. Ya. itu masih ini sih karena ya nyokap. Nah ini juga nih sebenarnya sebagai anak tengah nggak yang selalu gue diabaikan, tapi maksudnya gini, gimana ya, misal gue sakit nih, gue ngeluh capek sakit gitu, nyokap gue tuh anak perempuan tuh harus kuat gitu misalnya gitu kan. Dan tapi kalau gue udah bener-bener yang ngedrop kayak kemarin tuh tahun kapan tuh yang gue masuk rumah sakit, itu kan gue ngeluh sakit berhari-hari kan sebelum gue masuk rumah sakit. Gue ngeluh tuh nyokap gue kayak yaudah istirahat, makannya apa gitu doang. Nah pas gue masuk rumah sakit, nyokap gue tuh bela-belain dari Cirebon langsung ke Depok. Ya terus pas nyampe rumah sakit, maaf ya gitu, langsung gitu. Maksudnya masih yang nggak begitu yang kayak lu di kesampingan gitu ya. Tapi tetep kalau misalnya kayak gue, aduh capek banget gitu, ngeluh tipis gitu, nggak boleh. Pokoknya gue nggak boleh terdengar ngeluh gitu. Tapi kalau udah sakit ya udah, namanya orang tua benar. Kok lo kita gitu sama sih? Gue relate, gue mau cerita deh, persis kayak misalkan gue kayak ada aduh capek nih gitu, terus kayak udah namanya kerja capek gitu kan. Tapi pas abang gue ngeluh aja mah gue kayak dia sakit deh, aduh ngapain ya kita ya, harus beli apa ya buat dia gitu, beli apa gitu ya. Terus ada satu momen dimana pas zaman COVID gue divaksin untuk pertama kalinya kan, sedangkan nyokap gue tuh lagi jauh di Papua gitu. Terus gue pas selesai vaksin, gue ini deh nangis nelpon dia kayak aduh tangan Cici mah kayak nempel segala macam, tangan Cici nempel segala macam gitu. Tangan lu nempel? Iya, jadi kayak sakit ketempel gini. Gue kayak nggak bisa gerak gitu loh, kayak tangan gue nggak bisa ngangkat gitu kayak gara vaksin kan. Terus kayak nyokap gue malamnya dia tiba-tiba mesen tiket balik dari Papua ke Jakarta karena dia takut anaknya kenapa-napa gitu. Dan itu tuh dia ngebuang duit banyak banget ya, karena lu tahu ya pas COVID lu mau naik pesawat dengan segala macam protokol gitu ya, yang ada lu harus ngebuang berapa banyak duit gitu karena lu khawatir banget sama anak lu nih, apalagi kan waktu itu kan kasusnya kayak vaksin tuh kayak gimana gitu loh kan. COVID kan. Pas lagi COVID, makanya tuh gue langsung kayak aduh sosial tuh banget nih, buang-buang duit nih dari sono ke sini. Itu jadi misalkan kalau misalkan dibahas tentang anak tengah juga kayak kita tuh nggak yang segitu banget ya Kak. Ya udah gitu, masih banyak hal yang bisa kita pamerin ke saudara-saudara kita gitu loh. Maksudnya masih berasa lah sebagai nggak yang diabaikan, tapi tetaplah middle child syndrome itu pasti punya ada. Iya betul. Ada ininya sendiri ya, ada keluh kesahnya sendiri gitu. Nah gue juga sempat dengar dari teman gue, maksudnya teman gue pernah ngomong gini, dia juga sama anak tengah, cewek, tapi dia maksudnya kalau nggak salah dia tuh kakaknya cowok, adiknya cewek, nah dia anak tengah cewek. Dia ngomong gini, sebenarnya ya kenapa orang tua kita maksudnya terkesan mengabaikan kita, atau misal kita ngeluh nggak di waro lah ibaratnya, waro tau nggak guys? Waro tuh nggak dihiraukan lah gitu. Karena sebenarnya pas dari kita lahir atau kita bayi, orang tua tuh tahu anak-anak mana yang memang dia kuat untuk lebih, mana yang lebih kuat untuk survive gitu. Itu temen gue yang ngomong. Makanya kayak kita nih lebih kelihatan mandiri atau lebih bisa apa ya? Kita kelihatan mandiri atau kita dipaksa mandiri? Kita dipaksa mandiri. Mandiri kan sih? Kita dipaksa mandiri tuh karena memang orang tua tuh tahu kita bisa survive. Kita mungkin sebenarnya yang banyak hal yang gak kita lihat gitu kan. Kayak taruhlah kayak tadi sakit, nyokap gue sebenarnya sambil marah-marah gitu kan. Tapi dia tetap masakin sayur atau apa yang maksudnya yang kita suka gitu. Itu sih kayaknya, tapi itu ngena sih di gue, maksudnya oh iya benar juga ya, mungkin memang ya. Nah masalahnya gini lucunya, adek gue kan baru merantau kan, baru merantau ke Magelang kemarin. Terus dia kayak lebaran, terus setelah Idul Adha tuh
pulang dengan keadaan kurus gitu. Jadi ya emang bener lah. Gua mungkin mungkin kalau misalnya kita anak tengah nih, kita dibawa kemana juga kita masih hidup ya, kayak masih bisa deh gitu. Tapi relate sih, nggak tahu kenapa kalau anak bungsu tuh emang kayak harus ekstra nggak sih? Disayang. Iya nggak sih, lu kayak gue tuh ngerasain juga sih ke adik-adik gue tuh kayak mereka tuh kayak oke, ayo kita jaga bareng-bareng kayak bola, tau nggak sih, lu harus dijagain gitu biar gak kemana-mana gitu. Jadi gue bisa relate sih kenapa orang tua kalau ke anak bungsunya tuh kayak yang diemong banget. Tapi itu bisa juga gak sih karena memang dari awalnya diemong, menurut itu gimana? Enggak sih. Enggak juga ya. Karena emang gimana ya, banyak faktor gak sih kalau misalkan bahas tentang kayak udah takdir alam ya. Iya, mungkin ya, takdir alam. Nah, kalau misalkan dari para nasabah nih, terutama nasabah prioritas kita nih. Anak tengah itu relate gak sama pembahasan kita gitu? Atau kalian mungkin emang yang kayak aduh sedih banget gitu loh Kak, atau mungkin banyak kayak banyak ngalah, terus terasingkan juga, diabaikan, mungkin juga sarannya nggak dipakai atau gimana gitu. Tapi tetap jadi pendengar. Ya, gitu, itu kalian ada nggak kisah-kisah kayak gitu ya? Itu pengalaman. Coba sharing, kita mau baca. Kita mau lihat, mau baca nih ya buku tabungan kalian gitu. Ya kan, pengen lihat nih buku tabungan kalian nih, berbagai curhatan-curhatan kalian gitu sebagai kita sebagai apa sih tellernya gitu ya. Iya, teller deh. Sebagai tellernya kan, kita teller sweep atau gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa relate sama tentang anak tengah, boleh komen-komen di kolom komentar di bawah. Apakah kalian tipe yang anak tengah yang sangat berbahagia atau mungkin yang malah terasingkan? Boleh komen-komen di bawah. Betul kan? Pokoknya nasabah-nasabah prioritas itu boleh banget sesi curhatnya di komentar. Atau kalau misalnya mau berdebat, boleh. Ada anak selalu, enggak, ini anak tengah terlalu melebih-lebihkan. Gue nih anak pertama. Boleh. Yang paling terseok-seok. Iya, gitu, terseok. Atau gue anak bungsu yang gak pernah dihargai pendapatnya gitu. Biasanya anak bungsu gini, ya kan? Anak bungsu ini abis masa jaya orang tua. Masa jaya orang tua, betul. Masa jaya orang tua, betul banget ya. Anak sulung, anak bungsu misalnya mau curhat, itu juga nggak apa-apa. Atau mungkin anak tunggal ya. Oh iya, boleh. Itu kayaknya lebih sedih. Iya, lebih sedih karena dia kayak ya udah ya. Dan dia tuh biasanya jadi yang ini ya, harus banget sukses nih ya sih lo. Jadi landasan orang tua nih, lo harus sukses. Lu punya teman anak tunggal? Ada, baru kemarin sih gue temenan dia. Gue ada juga. Jadi itu dia ngerasa kayak, kok jadi bahas ini ya. Jadi itu dia ngerasa kayak dia tuh ngerasa kayak karena dia anak tunggal, jadi semuanya informasi, semua pendapat tuh kayak keserap sama dia. Terus dia juga harus yang bawa nama baik keluarga secara sendiri gitu. Dan ngerasa, lu ngeliat gak dia kayak, maksudnya kita kayak ngeliatnya dia kesepian lagi. Iya, dan gue ngeliat kebanyakan anak tengah itu hidupnya kayak SOP. Kalau gue manggilnya anak tengah, anak tunggal. Hidupnya kayak orangnya tuh kayak SOP gitu loh. Iya gak sih, kayak mereka tuh mungkin iya, mungkin karena gak punya orang untuk diajakin sharing gitu ya. Jadi mereka tuh kayak hidupnya kayak aja SOP aja gitu. Tapi kayak itu mirip-mirip lah, anak tunggal sama anak pertama tuh kayak mungkin agak mirip-mirip ya. Mungkin kalau anak tunggal, anak tengah tuh ini, anak tengah tuh ya udah ikutin alur aja. Kalau gue gitu, kalau gue gitu ikutin alur, ya udah gitu. Yang penting lo masih hidup, bisa makan. Ya udah, masih hidup, masih makan, masih bernafas. Iya, oke, udah, nanti kita lanjut lagi. Kita sampai ketemu di Tarik Tunai berikutnya. Bye bye.